Seperti sebuah kegalauan ya teman-teman, bank-bank besar dunia saja bisa kolaps. Lalu bagaimana? Apakah kita masih aman menyimpan uang di bank? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Menurut teman-teman, 2023 ini sudah baik-baik saja apa belum ya? Padahal kabar-kabar tahun lalu mengatakan bahwa 2023 ini terancam resesi. Mungkin bagi sebagian orang mengira bahwa 2023 sudah baik-baik saja karena sudah dicabutnya PPKM sehingga kita sudah lumayan bebas seperti dulu ya teman-teman. Tapi bagaimana dengan pembahasan secara global di luar sana ya? Yang pada saat ini keadaan secara global sedang tidak baik-baik saja. Seperti sederet bank-bank besar dunia dari Amerika Serikat hingga Eropa kini tengah mengalami krisis luar biasa. Kolapsnya sejumlah bank disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi pasca pandemi COVID-19, mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga kejatuhan aset kripto. Bahkan sejumlah bank besar asal Amerika Serikat sedang mengalami krisis besar dalam sepekan ini. Para regulator di Amerika Serikat pun tengah berjuang keras menyelamatkan perbankannya. Tapi tidak hanya Amerika Serikat, bank Eropa seperti Credit Suisse juga turut diterpa krisis yang bisa berujung pada kejatuhan bank legendaris tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh CNBC Indonesia, setidaknya ada 5 bank besar yang tengah diterpa krisis. Yang pertama, Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank resmi kolaps setelah perusahaan perbankan komersial berbasis California, SVB kolaps akibat gagal mendapatkan suntikan modal dan penarikan dana dari nasabah dan investor. Dahsyatnya, SVB bangkrut hanya 48 jam setelah berencana mengumpulkan dana sebesar 2,25 miliar US dollar atau setara dengan 34,75 triliun untuk menambah modal pada Rabu pekan lalu. Yang kedua, Signature Bank. Signature Bank adalah bank yang berbasis di New York. Bank ini ditutup oleh regulator pada Minggu malam waktu Amerika Serikat 2 hari setelah SVB. Salah satu bank utama untuk industri kripto ini menambah daftar kegagalan bank besar di Amerika Serikat. Runtuhnya Signature terjadi setelah terjadinya ketidakstabilan di pasar stablecoin. Mulai dari keruntuhan Terra USD Mei lalu, regulator telah memperhatikan stablecoin dalam beberapa minggu terakhir. Yang ketiga, Credit Suisse. Saham Credit Suisse juga sempat terkena gonjang-ganjing setelah Saudi National Bank. Bank Arab Saudi, pemegang saham mayoritas, mengatakan mereka tidak akan menyuntikkan lebih banyak uang ke Credit Suisse. SBN yang dimiliki Dana Abadi Arab Saudi diketahui memiliki 9,88% di Bank Swiss tersebut. Saat ini UBS Group memutuskan aksi akuisisi darurat Credit Suisse Group. Akuisisi ini ternyata berdampak signifikan terhadap para pemegang obligasi paling berisiko. Ini karena pencaplokan tersebut bakal menghapus sama sekali nilai obligasi additional Tier 1 milik Credit Suisse. Yang keempat, Silvergate Bank. Silvergate Bank ternyata mengalami nasib yang sama. Silvergate mengatakan bahwa mereka akan menghentikan operasi dan melikuidasi banknya. Baik Signature dan Silvergate adalah 2 bank utama untuk perusahaan kripto. Sehingga Silvergate ikut jatuh setelah terjadinya ketidakstabilan di pasar stablecoin. Yang kelima, First Republic Bank. Daftar bank yang terancam kolaps pasca kejatuhan SVB terus bertambah. Baru-baru ini sebanyak 11 bank sepakat untuk menyetor dana senilai 30 US dollar atau sekitar 462 triliun dengan kurs 15.400 rupiah ke First Republic Bank untuk menghindarkan bank tersebut dari kebangkrutan. Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, dan JP Morgan case masing-masing akan menyumbang sekitar miliar US dollar.
Sementara Goldman Sachs dan Morgan Stanley akan menyetor sekitar 2,5 miliar US dollar. Sementara itu, Truist, PNC, US Bank Corp, State Street, dan Bank of New York Mellon masing-masing akan menyetor sekitar 1 miliar US dollar. Seperti sebuah kegalauan ya teman-teman, bank-bank besar dunia saja bisa kolaps. Lalu bagaimana? Apakah kita masih aman menyimpan uang di bank? Teman-teman tidak perlu panik dulu ya, kita harus mengetahui cara kerja bank dulu untuk menentukan masih amankah uang kita disimpan di bank. Sistem perbankan ini sebenarnya adalah menghimpun dana, diputar, dan mereka akan mendapatkan laba. Simpelnya seperti itu. Sekali lagi jangan panik ya teman-teman. Apabila kita serentak untuk menarik uangnya dan bank ini tidak memiliki pendanaan baik dari tabungan maupun deposito, maka bank ini tentu saja bisa kolaps. Tentu hal ini merupakan hal buruk bagi kita, bahkan pemerintah. Dan harapannya adalah jangan sampai terjadi begitu ya teman-teman. Karena apabila hal ini terjadi tentu pendanaan bank akan berhenti. Seperti pendanaan UMKM, tidak bisa kasih utang, tidak bisa diputerin uang untuk meningkatkan perekonomian kita. Maka penting sekali bagi teman-teman untuk ketahui tingkat likuiditas dari bank tersebut. Walaupun terbilang beberapa bank saja yang kolaps, namun ini yang akan memberikan isu dunia mengenai kepercayaan pada jasa bank. Bagaimana dengan keadaan perekonomian dan perbankan di Indonesia? Perekonomian domestik diyakini tumbuh solid dan sehat, jauh dari ancaman krisis berkat kebijakan ekonomi yang sinergis dari pemerintah dan regulator dalam merespon tantangan makroekonomi global yang saat ini sangat dinamis. Direktur Eksekutif Lipo Group, Bapak John Riyadi pun mengatakan bahwa sektor real perekonomian nasional sangat sehat. Maka kita harus mengapresiasi kinerja dari Bu Sri Mulyani maupun Bank Indonesia serta lembaga lainnya yang mampu bersinergi. Kebijakan Kementerian Keuangan hingga langkah Bank Indonesia dalam stabilitas moneter masih efektif menjaga tingkat inflasi yang tercermin pada saat ini tingkat bunga acuannya 5,75% dan BI menargetkan inflasi ini dan IHK sesuai target. Secara keseluruhan, John menilai perekonomian nasional saat ini sangat solid sehingga memungkinkan untuk mencapai target pertumbuhan di kisaran 5% pada tahun ini. Sebagai catatan positif lainnya, selama sedekade Indonesia juga keluar dari zona ekonomi rentan. Jadi begitu ya teman-teman, ada yang mengira bahwa 2023 sudah baik-baik saja. Tapi ternyata belum, karena kita tidak hanya melihat secara sempit di Indonesia saja. Kita juga perlu melihat perekonomian global di luaran sana. Walau dalam tahap aman teman-teman, kita harus tetap siaga dan meyakini bahwa otoritas tanah air kita ini selalu sigap merespon perkembangan global tersebut. Semoga menjadi gambaran kepada teman-teman terkait perbankan dunia. Terpenting adalah jangan panik dulu, pahami situasi dan percayakan informasi pada lembaga resmi ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk dapat informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya, salam growth mindset.